Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat semuanya? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tentang tema 8, peristiwa alam, subtema 4, bencana alam. Kita mulai dengan menuliskan ungkapan terima kasih. Bencana alam merupakan salah satu peristiwa alam. Kita pastinya tidak menginginkan bencana alam terjadi. Kekeringan dan banjir merupakan contoh bencana alam. Bencana alam sering terjadi di Indonesia. Banyak lahan kekeringan saat kemarau, dan saat musim hujan tiba, sering terjadi banjir. Banyak rumah warga yang terendam air. Bahkan kita pun pernah mengalaminya ya, saat banjir besar. Warga yang tertimpa bencana memerlukan bantuan. Banyak bantuan yang datang untuk menolong. Warga sangat berterima kasih atas bantuan tersebut, karena bantuan tersebut dapat meringankan beban mereka. Nah, saat mendapat pertolongan atau bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Ya, seperti dalam gambar ini ada posko bantuan sumbangan bencana alam ya. Ucapan terima kasih itu sebaiknya diucapkan dengan tulus. Tidak asal mengucapkan terima kasih, tapi harus dari hati kita. Nah, berikut ini Ustadzah punya contoh ungkapan terima kasih ya. Di dalam gambar seperti ini ada gambar 3 orang ya. Di sini Meme mengucapkan terima kasih kepada temannya. Terima kasih, kamu sudah membantuku membawakan buku-buku ini. Saat ada yang mengucapkan terima kasih sama kita, mestinya kita jawab ya. Sama-sama, Mei. Aku senang bisa membantu. Ya, di sini ada ungkapan terima kasih ya. Meme mengucapkan terima kasih kepada temannya. Ucapan terima kasih merupakan cara kita untuk menghargai bantuan yang telah diberikan. Ungkapan terima kasih diucapkan ketika kita mendapat bantuan ataupun pertolongan dari orang lain. Setelah tadi mengucapkan terima kasih, selanjutnya kita akan belajar tentang menuliskan kalimat permintaan tolong. Kita pernah meminta bantuan kepada orang lain ya. Saat meminta bantuan, lakukanlah dengan santun, dengan sopan, dengan baik. Gunakanlah kata tolong. Setelah menerima bantuan, kita harus mengucapkan terima kasih. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada gambar Siti dan ibunya. Kira-kira jika ada gambar seperti ini, kalimat permintaan tolong seperti apa ya yang diucapkan ibu kepada Siti? Ya, Ustazah kasih contoh, kalimatnya bisa berupa seperti ini. Tolong bantu ibu membersihkan lantai, Siti. Atau bisa juga seperti ini. Tolong ambilkan sapu, Siti. Ibu akan membersihkan lantai ini. Dan bisa juga seperti ini. Tolong sapu lantai ini ya, Siti. Setelah itu, ibu akan mengepelnya. Iya, kegiatan tadi yang dilakukan ibu dan Siti adalah contoh bentuk kerjasama di rumah ya dalam membersihkan rumah. Berikut ini juga ada gambar ya seorang anak laki-laki sedang membantu ayahnya membersihkan sangkar burung. Nah,
Kerjasama itu dilakukan bersama-sama. Kerjasama dapat meringankan beban pekerjaan. Dan pastinya pekerjaan pun lebih cepat selesai dengan bekerja sama. Selain itu, kerjasama dapat menambah keakraban setiap anggota keluarga. Kenapa? Karena kan dilakukan secara bersama-sama, ya kan? Iya, kalian sebagai anak yang hebat pastinya sering bekerja sama di rumah untuk menjaga kebersihan rumah ya, bersama ayah, ibu, atau mungkin kakak dan adik, atau anggota keluarga yang lainnya, untuk mempraktekkan kerjasama di rumah. Nah, berikut ini Ustadzah juga punya contoh gambar kerjasama di rumah. Gambar yang pertama adalah ada gambar sebuah keluarga yang bekerja sama membersihkan rumah. Mereka bekerja bersama-sama membersihkan rumah dengan tugasnya masing-masing. Gambar yang kedua adalah sebuah keluarga yang bekerja sama memberi sumbangan kepada korban bencana alam. Jadi, kerjasama itu tidak hanya untuk kebersihan. Kerjasama juga bisa dilakukan untuk hal-hal yang lain, yang positif, yang baik, ya. Kerjasama dapat membuat masalah kebersihan menjadi lebih ringan diselesaikannya. Selain itu, kerjasama dapat mempererat keakraban setiap anggota keluarga. Dan kerjasama juga dapat meringankan masalah yang sedang dihadapi sebuah keluarga. Sekarang kita lanjutkan dengan belajar pengukuran suhu dengan satuan tak baku. Suhu merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Jika suhu suatu benda semakin tinggi, benda tersebut akan semakin panas. Jika suhu suatu benda semakin rendah, benda tersebut akan semakin dingin. Kita dapat merasakan suhu dengan menyentuhnya. Kita dapat menyentuh benda dingin seperti es. Kita juga dapat menyentuh benda yang suhunya normal seperti buku. Tapi kita tidak boleh menyentuh benda yang panas karena itu berbahaya. Saatnya kita mengukur suhu dan mengurutkan suhu dengan satuan tak baku. Suhu sebuah benda dapat diketahui, salah satunya dengan cara menyentuhnya. Suhu benda-benda yang telah diukur tersebut dapat kalian urutkan. Urutkan dari suhu yang paling panas atau dari yang paling dingin. Ingat, jangan menyentuh benda panas. Lalu, bagaimana cara mengetahui suhu yang panas? Untuk mengetahui benda panas, cukup dilihat saja atau didekati. Ya, jangan disentuh. Ini contohnya. Yang bersuhu panas adalah air mendidih. Air mendidih bersuhu panas. Bayangkan jika kalian menyentuhnya. Ya, akan sangat berbahaya. Tangan kalian bisa melepuh karena kepanasan. Es batu bersuhu dingin. Nah, ini bisa kalian sentuh ya untuk merasakan dinginnya es batu. Kemudian, air dari keran bersuhu normal. Biasanya ya, kalian saat mandi, saat mengambil air wudhu, itu kan dari air keran, ya. Bayangkan jika air kerannya bersuhu dingin seperti es batu. Wah, kalian tidak akan kuat ya. Makanya air keran adalah suhunya adalah normal. Oke, setelah kalian mencoba menyentuh benda-benda sesuai dengan suhunya, kecuali yang bersuhu panas ya. Saatnya kalian membuat karya dari tanah liat. Tanah liat
merupakan salah satu bahan lunak. Tanah liat sering digunakan untuk membuat karya seni. Tanah liat mudah dibentuk. Tanah liat juga banyak ditemukan di sekitar kita. Iya kan? Kita mudah menemukan tanah liat ya. Proses pembuatan kerajinan tanah liat juga sangat mudah. Ya, tanah liat dapat diubah sesuai bentuk yang kita inginkan. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuat karya dari tanah liat yaitu dengan cara menekan dan membentuknya menggunakan tangan. Tapi bisa juga loh kalian menggunakan cetakan, ya, bisa menggunakan tangan ataupun cetakan untuk membuat karya dari tanah liat. Berikut beberapa contoh bentuk karya seni yang terbuat dari tanah liat. Selain itu tadi di situ ya ada topeng ya. Nah, ini ada contoh yang lain lagi, yaitu vas bunga. Vas bunga yang terbuat dari tanah liat. Ada juga hiasan. Kalian nanti bisa loh membuat hiasan dari tanah liat sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian ada juga kendi. Tahu fungsinya kendi? Ya, biasanya untuk menyimpan air ya. Iya, setelah tadi kalian menyimak video dari Ustazah, sekarang Ustazah beri kalian sedikit tugas ya di rumah bersama orang tua. Kalian mencari 3 benda di rumah yang memiliki suhu panas, dingin, dan juga normal. Tuliskan hasilnya di buku tulis kalian ya. Cukup 1 benda saja untuk masing-masing suhu. Oke? Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah pembelajaran melalui video tematik kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ustazah ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.